Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, Fang Yuan kembali dihadapkan pada situasi yang rumit. Rencana awal, dia hanya mau mengacaukan tanah terberkati elang besi serta mengamankan banyak sumber daya untuk dirinya sendiri. Ya, seperti rencana dari Judu. Tapi rupanya, semua itu berakhir dengan kematian Bai Zuwei, tangan kanan dari Tuan Langit Baizu. Tentu, hal ini memancing kemarahan dari Baizu. Sekarang, bukannya mundur, Baizu justru semakin maju. Dia marah, dia mau menuntut balas dendam atas kematian dari Bai Zuwei. Situasinya semakin buruk. Dan Fang Yuan tidak bisa menghindar begitu saja, karena dia terikat perjanjian dengan Judu. Jadi mau tidak mau, cepat atau lambat, Fang Yuan akan kembali diseret ke dalam urusan ini. Nah sekarang, mari kita sambung lagi kisah hidup Fang Yuan. Kita cari tahu bagaimana cara Fang Yuan untuk menghadapi situasi ini. Lanjut ke part 238. Di awal part kali ini, kita pergi ke perbatasan selatan. Di sana Fajar telah tiba, dan sebuah selubung besar melingkupi kabut putih yang membentang sangat luas. Di sana terlihat dua sosok yang turun, satu peringkat 7 dan yang lain adalah peringkat 6. Kakak, kata orang-orang tetua ketiga menjadi gila. Apa menurutmu itu benar? Tanya Immortal peringkat 6. Kemudian si peringkat 7 menjawab dengan ekspresi suram. Dia berkata dengan wajah masam. Sejak pasukan jalan lurus memulai penjelajahan ke dalam alam mimpi ini, dua immortal telah jatuh dan tak sadarkan diri. Tidak hanya itu, seorang immortal juga jiwanya benar-benar hancur. Dan yang terakhir adalah tetua ketiga. Dia memang benar-benar sudah menjadi gila. Hah? Jadi berita itu benar? Padahal tetua ketiga ada di peringkat 7, dan dia juga telah melewati 2 kesengsaraan besar. Tapi bahkan dia pun berakhir menjadi gila. Peringkat 6 itu tersentak. Dia tampak tidak percaya. Sementara peringkat 7 kembali menghela nafas panjang. Eksplorasi ke alam mimpi tidak ada hubungannya dengan kultivasi. Jadi sekarang kita harus pergi. Kita punya peran untuk menyembuhkan tetua ketiga. Karena itu, kamu harus yakin dan tetap berhati-hati. Jangan patah semangat. Baik kak, aku akan mengingatnya. Bahkan jika ada ramalan tentang kelahiran yang mulia abadi mimpi besar, tapi aku tahu batas yang kumiliki, kata peringkat 6 sambil tersenyum. Kemudian setelah itu, keduanya pun melewati tempat itu dan kemudian terbang menghilang di dalam kumpulan kabut. Mereka berdua masuk, kata Hilaulan yang rupanya sedari tadi bersembunyi dan mengamati kedua orang itu. Sinu dengan wajah masam berkata, formasi super ini didirikan oleh Chi Guyou. Dia menggunakan banyak Gu immortal dari para ahli jalan kebenaran. Selain itu, jumlah Gu fananya juga sangat luar biasa. Formasi ini hampir tidak memiliki kelemahan sama sekali. Oleh karena alasan inilah, sebenarnya mereka itu masih tertahan di luar sana. Kalau tidak, mereka pasti sudah masuk ke dalam alam mimpi. Tapi, meskipun situasinya saat ini tidak menguntungkan untuk mereka, Ying Wuxie rupanya masih tetap terlihat tenang. Dia bahkan tersenyum dan berkata, formasi ini bukan masalah besar. Seperti yang bisa kalian lihat, bahwa alam mimpi masih akan terus berkembang. Sampai pada titik tertentu nantinya,
alam mimpi ini akan jauh lebih besar daripada formasi yang mengurungnya. Dan tentu, formasi ini harus diatur ulang. Pada saat itulah kita punya kesempatan untuk masuk ke dalam alam mimpi. Karena itu, sekarang kita hanya harus menunggu di sini. Ya, kalau untuk tiket masuk kita sudah aman. Hanya saja, sayang sekali aku tidak memiliki metode untuk menguraikan mimpi. Kalau saja aku memiliki metode itu, maka situasi kita akan jauh lebih mudah. Mendengar perkataan itu, Hellolan lalu kemudian mengirimkan telepati pada Ying Wuxie. Fang Yuan memiliki metode menguraikan mimpi. Mendengar itu, Ying Wuxie terkejut dengan ekspresi yang rumit. Ying Wuxie sadar bahwa Fang Yuan akan berpotensi menjadi bahaya di masa depan. Karena itu, Ying Wuxie harus memikirkan tentang masalah ini. Sementara itu kita akan kembali berpindah lagi ke Gua Surga Haifan. Judu, serahkan para pembunuh itu dan juga Gua Surga Haifan. Jika kau bersikap kooperatif, aku berjanji akan mengampuni nyawamu, kata puluhan ribu bayangan milik Baizu. Judu yang berada di tanah, dia mengangkat kepalanya dan melihat mereka semua yang ada di langit. Judu kini benar-benar terlihat menyedihkan. Dia hanya sendirian di hadapan puluhan ribu bayangan milik Baizu. Tapi itu hanya penampilan saja. Karena kalau kita lihat dari aura, Judu terus melepaskan aura yang meluap-luap. Dia sama sekali tidak goyah di hadapan puluhan ribu bayangan milik Baizu. Cih! Kau yang pertama menyerang gua surga milikku, dan sekarang kau memintaku untuk menyerah? Jangan mimpi. Kau seharusnya sadar bahwa apa yang menimpamu hari ini adalah karma, karena kalian telah berani menyentuh tanahku. Bahkan jika ada di antara kalian yang mati hari ini, semua itu adalah hukuman untuk dirimu sendiri. Kau telah berani menyinggungku. Jadi terima saja hukumanmu. Judu mengatakan semuanya dengan lugas dan tanpa rasa takut sedikit pun. Kemudian setelah mengatakan itu, Judu langsung menggunakan gerakan pembunuhnya. Peledakan diri dengan kekuatan batin. Setelah menggunakan gerakan pembunuh ini, rupanya Baizu kehilangan koneksi pada para bayangannya. Yang sesaat kemudian, para bayangan itu mulai meledakkan diri satu persatu. Dalam sekejap, seluruh bayangan yang sebelumnya memenuhi langit hancur dalam sekejap mata. Ledakannya sungguh luar biasa. Semua terlihat memenuhi langit dari ujung sampai ke ujung. Sialan kau Judu. Mata Baizu kini tampak memerah. Dia menggertakkan gigi dan terlihat dipenuhi dengan amarah. Baizu tahu bahwa jika masalah ini tidak segera ditangani dengan benar, maka reputasinya akan benar-benar hancur di seluruh dataran utara. Dan tentunya itu akan menyebabkan krisis besar baginya. Sementara itu, di dalam Gua Surga Haifan, Hao Zhen dan Cao Laowu, mereka tampak terpesona dengan segala tindakan dari Judu. Tuan Judu, saya sungguh mengagumi Anda. Ini adalah kehormatan besar untuk bisa bertarung bersama Anda, kata Hao Zhen. Cao Laowu pun segera membungkukkan badan dan memberi hormat pada Judu. Melihat mereka, ekspresi Judu menjadi lebih lembut. Dia berkata, "Kalian berdua tidak perlu terlalu formal. Kalian berdua mendapatkan banyak masalah hari ini karena aku. Jika aku tunduk pada ancaman orang lain, bagaimana aku bisa mempertahankan gelarku? Bahkan, jika dia adalah seorang Ku-Immortal peringkat 8, aku tidak akan menyerahkan kalian. Akan kupastikan
bahwa gelar yang kusandang bukanlah bahan tertawaan. Mendengar itu, mereka berdua pun tersentuh. "Tuan Judu memang luar biasa," kata Hao Zhen. Kemudian, Cao Lawu lalu bertanya, "Tuan Judu, lantas sekarang apa yang akan kita lakukan?" Mendengar itu, Judu pun tersenyum. "Jangan khawatir. Untuk sementara ini, kalian aman di sini. Gua Surga Heaven adalah benteng yang kokoh. Bahkan sebelumnya, meskipun aku sendirian, aku mampu mempertahankannya selama ini. Terlebih sekarang, aku punya kalian berdua yang akan membantuku di sini. Selama kita bertiga bekerja sama, kalian tidak perlu khawatir lagi." Mendengar itu, segera kedua orang itu pun mengangguk. Semangat mereka bertambah, meskipun masih ada rasa khawatir di wajah mereka. Melihat itu, Judu kembali tersenyum, dan dia berkata, "Tentu saja, kalau kita hanya bertahan saja, kita akan gagal pada akhirnya. Tapi, aku sudah mengundang bala bantuan untuk menyelesaikan urusan dengan Baizu." Mendengar itu, akhirnya Hao Zhen dan Cao Lawu benar-benar merasa terhibur. Mereka akhirnya mendapatkan kembali semangat mereka. "Tuan Judu, bersamamu kami sekarang aman. Tentu keselamatan bagi kami adalah keutamaan. Karena itu, sebelumnya kami telah membuat kesepakatan bahwa kami juga akan membantu pembiayaan untuk mengundang bantuan Anda," kata Cao Lawu. Mendengar itu, Judu pun tertawa. "Tidak perlu. Ini adalah masalahku, jadi aku tidak akan mengambil sepeser pun dari kalian. Lagi pula, keuntungan dan bencana selalu datang bersamaan. Tidak ada yang tahu apakah ini akan berakhir sebagai sebuah bencana atau malah keberuntungan. Semuanya akan bergantung pada seberapa keras kita bekerja. Karena itu, jika kita bisa mempertahankan gua surga ini, maka aku berjanji aku akan memberi kalian 60% dari total tanah ini. Takdir sudah mengikat kita, maka mulai hari ini dan seterusnya, kita akan melewati tebal tipisnya benang kehidupan ini bersama-sama." Mendengar apa yang dikatakan Judu, tentunya kedua orang itu tersentuh dan bahkan jantung mereka berdegup kencang. Ini bukan hanya tentang ketulusan Judu, tetapi juga tentang apa yang Judu janjikan. 60% total dari gua Surga Heaven. Itu adalah kekayaan yang bahkan tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Terlebih, gua Surga Heaven adalah tempat yang spesial karena tidak mengalami bencana kesengsaraan. Kalau mereka memiliki tanah ini, maka itu akan menjadi sebuah keuntungan besar. Oleh karena itu, sekarang api semangat mereka berkobar. Mereka bertekad untuk bersama Judu menyelesaikan masalah ini. Tapi tidak lama setelah itu, sebuah suara mendengung mengusik telinga mereka bertiga. Segera sejumlah besar bayangan muncul dari langit gua Surga Heaven. Sepertinya Baizu mulai serius. Dia mulai menggunakan metode utamanya, kata Judu dengan ekspresi serius. Tapi kedua orang itu sekarang tampak penuh dengan semangat. Meski mereka bisa melihat bahwa sosok-sosok yang mulai terlihat jelas itu adalah kumpulan binatang buas peringkat atas, mereka menawarkan diri. Kami yang akan menghalau mereka. Mendengar itu, Judu pun tersenyum. Ya, kalian berdua pergilah dan singkirkan para binatang buas itu. Sementara aku akan mencegah tubuh utama Baizu agar tidak masuk ke tanah ini. Itu adalah tindakan yang memang diperlukan. Jadi mereka berdua pun mengangguk dan segera memberantas
para binatang buas yang memasuki gua surga Heaven. Bagaimanapun, mereka berdua juga tahu peran krusial dari Judu. Kalau sampai tubuh utama Baizu memasuki gua surga Heaven, maka tamatlah mereka. Bagaimanapun kekuatan ahli peringkat 7 dan peringkat 8 itu bagaikan bumi dan langit. Sekalipun mereka bertiga, tetapi mereka tidak akan mampu menahan kekuatan penuh dari ahli peringkat 8. Alhasil, sekarang pertarungan pun kembali dimulai. Lalu kita akan berpindah ke tanah terberkati Langya. Fang Yuan yang tengah menggunakan Gu dari jalur pedang dan berniat untuk terus meningkatkan tanda Dao dari jalur pedang miliknya, tiba-tiba dia menerima sebuah surat dari Judu. Fang Yuan pun membaca surat itu, dan dia mendapatkan gambaran tentang situasi di gua surga Heaven saat ini. Apa yang akan Judu rencanakan sekarang? Dia ingin aku pergi ke gua setan gila untuk mencari bala bantuan? Memangnya siapa yang bisa tinggal di sana? Kalau mereka sungguh ada, berarti mereka pasti adalah orang-orang yang cakap, pikir Fang Yuan setelah membaca surat itu. Jadi intinya, surat itu berisikan tentang permintaan supaya Fang Yuan pergi ke gua setan gila. Apa itu gua setan gila? Gua setan gila adalah salah satu dari 10 wilayah ekstrim yang ada di dataran utara. Biasanya orang-orang akan memilih untuk menghindari tempat ini. Banyak rumor yang mengatakan bahwa ada banyak sekali ahli yang berakhir kehilangan kewarasannya saat mencoba menjelajahi tempat ini. Oleh karena itu, tempat ini jelas adalah tempat yang berbahaya. Bahkan jika dibandingkan dengan dataran Taikyu, sebenarnya Fang Yuan akan lebih senang kalau dia diminta untuk menjelajahi dataran Taikyu daripada gua setan gila. Namun, karena ini adalah permintaan dari Judu, dan Judu juga memberikan sebuah metode untuk masuk ke wilayah gua setan gila, maka Fang Yuan pun kembali bersemangat. Dia ingin tahu kekuatan apa yang bisa bertahan di gua setan gila. Oleh karena itu, tidak membuang waktu, Fang Yuan segera menggunakan formasi super dan berteleportasi serta meninggalkan tanah Langya. Begitu sampai di dunia luar, Fang Yuan lalu bergerak dengan sangat cepat. Seperti biasa, Fang Yuan memilih untuk menghindari kehendak surga. Alhasil, Fang Yuan tidak menemukan masalah apapun di sepanjang jalan. Kurang lebih sekitar 10 hari, Fang Yuan akhirnya tiba. Di depan Fang Yuan sekarang terdapat hamparan luas tanah kuning. Dan kemudian, di bagian tengah terlihat sebuah lubang besar. Lubang itu seperti sinkhole yang diameternya mencapai ratusan kilometer. Kemudian di dalam lubang itu terdapat hutan hujan yang lebat. Sesekali Fang Yuan bisa mendengar adanya suara binatang buas yang mengerang. Mereka semua tampaknya adalah binatang buas yang sudah gila. Memang, para binatang buas yang berada di dalam gua setan gila mengalami keanehan, dan mereka bahkan saling bertarung satu dengan yang lain, seolah-olah mereka itu kehilangan kehendak diri, sama seperti orang gila. Oleh karena itu, Fang Yuan sekarang segera menggunakan metode yang sebelumnya diberikan oleh Judu. Lalu, kemudian Fang Yuan perlahan memasuki gua setan gila. Baru beberapa langkah dia berjalan. Tiba-tiba di depannya, 2 ekor binatang buas kuno muncul entah dari mana. Mereka saling bertarung dengan kekuatan yang mengerikan. Fang Yuan lalu kemudian menghentikan langkahnya dan mengamati keduanya. Pertarungan mereka terus berlanjut, sampai akhirnya keduanya pun terluka parah dan mati.
Melihat hal itu, Fang Yuan menyeringai. Ia berhenti karena dia memang sengaja ingin menunggu kedua binatang buas ini saling membunuh satu dengan yang lain. Dan sekarang setelah mereka mati, Fang Yuan kemudian maju. Dia menggunakan tangan raksasa, lalu kemudian memindahkan kedua binatang buas itu ke dalam apertur miliknya. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan menyia-nyiakan usahaku untuk mengumpulkan mereka. Karena segala sesuatu yang ada di tempat ini tidak ada nilainya. Bahkan kalaupun ada mayat binatang buas abadi, kau tidak akan bisa menjualnya di toko kuning. Mendengar itu, Fang Yuan terkejut karena dia tiba-tiba mendengar sebuah bisikan langsung ke telinganya. Siapa itu? Fang Yuan kini menjadi waspada. Padahal sebenarnya, sebelum memasuki gua setan gila, Fang Yuan sudah menggunakan dua buah gerakan pembunuh. Pertama adalah wajah familiar agar Fang Yuan disamarkan, dan kemudian yang kedua adalah Fang Yuan menggunakan gerakan pembunuh 3 nafas kemudian. Dengan begitu, maka seharusnya Fang Yuan bisa memprediksi apa yang akan terjadi 3 nafas kemudian. Tapi rupa-rupanya kali ini dia bahkan tidak bisa merasakan sosok yang berbisik kepadanya. Melihat Fang Yuan yang menjadi waspada, seseorang kembali berkata, "Jangan takut teman, aku Busi Yongheng." Perlahan, sosok itu menunjukkan dirinya. Melihat orang itu dan mendengar perkataannya sebelumnya, Fang Yuan kebingungan. Hah? Busi Yongheng? Busi Yongheng atau sebenarnya lengkapnya adalah Busi Yongheng De, dalam bahasa Mandarin memiliki arti bukan abadi atau bukan immortal. Jelas itu sangat kontradiktif karena saat ini sosok yang ada di hadapan Fang Yuan adalah seorang immortal. Tetapi kenapa dia menyebut dirinya sebagai bukan immortal? Oleh karena alasan ini, Fang Yuan pun merasa heran. Busi segera sadar akan keheranan Fang Yuan. Lalu dia berkata, "Jangan heran dan jangan bingung. Namaku adalah Busi Yongheng. Aku tinggal di gua setan gila ini. Aku datang karena aku kebetulan beristirahat dan aku melihat kamu membawa tanda dari kami 3 iblis eksentrik yang gila. Sebelumnya, kami memberikan tanda itu pada Judu. Namun hari ini, rupanya tanda itu kau bawa. Oleh karena itulah, aku kemudian menemuimu." Mendengar itu, Fang Yuan pun segera memberi hormat. Junior menyapa senior. "Mohon maaf atas ketidaktahuan saya. Saya hari ini datang ke tempat ini atas permintaan dari Tuan Judu. Saat ini Tuan Judu sedang dalam masalah dan dia ingin meminta bantuan dari para senior." Kami 3 iblis eksentrik telah tinggal di tempat ini selama ratusan tahun tanpa menyentuh dunia luar. Oleh karena itu kami tidak bisa meninggalkan tempat ini. Tapi jika Judu ingin bergabung dengan kami, tentu saja kami akan membukakan pintu sangat lebar untuk dia, kata Busi. Fang Yuan mengerutkan keningnya. Begitukah? Dia kini terlihat cemas. Walaupun ya sebenarnya itu hanyalah akting, karena Fang Yuan tampak tenang seperti biasanya. Dia tahu bahwa Judu pasti sudah mempertimbangkan keadaan ini. Dan benar saja, setelah itu Busi berkata, "Karena Judu yang telah memberimu tanda itu, maka dia seharusnya juga memberimu beberapa metode serta rute untuk perjalanan ke dalam gua setan gila ini." Mendengar itu Fang Yuan pun segera mengangguk. "Benar senior, seperti yang Anda katakan."
Lalu kemudian Busi berkata lagi, "Kalau memang begitu, maka kamu cukup beruntung. Kebetulan aku sedang keluar, jadi kita bertemu. Kalau tidak, kamu mungkin sudah tersesat. Karena dalam beberapa tahun terakhir, rute yang ada di sini telah berubah. Jadi, rute yang diberikan Cudu sudah tidak relevan lagi." Mendengar itu, Fang Yuan tampak sangat khawatir. "Wah, jika begitu maka ini bisa gawat. Terima kasih, senior." Melihat Fang Yuan, Busi pun tersenyum. "Tidak perlu khawatir. Sekarang ikuti aku. Aku akan memandumu ke tempat kami. Perhatikan langkahmu baik-baik dan jangan sampai tersesat. Kalau tidak, kamu nanti akan menanggung sendiri akibatnya." "Baik, senior," kata Fang Yuan yang kemudian mengikuti Busi. Setelah beberapa waktu, Fang Yuan akhirnya mencapai lapisan ketiga. Di sana terlihat sejumlah besar bambu awan. Dan setelah melewati kerumunan bambu itu, Fang Yuan bisa melihat ada sebuah kota dengan begitu banyak orang di dalamnya. Mereka bergerak dengan sangat cepat, namun anehnya mereka tidak bersuara sedikit pun. Melihat itu, Busi tahu pemikiran Fang Yuan. Dia berkata, "Itu adalah kota kabut. Di sana jiwa-jiwa pendendam yang telah mati berkumpul. Mereka tidak berharga, jadi abaikan saja mereka." Mendengar itu, Fang Yuan kembali memalingkan pandangannya, dan dia terus mengikuti Busi dari belakang sampai akhirnya mereka berdua tiba di lapisan ke-6. Sekarang kita akan menemui Pang San. Dia adalah orang yang dulu merekomendasikan Cudu. Sementara itu, Cudu seharusnya juga tahu tentang aturan yang telah kami berikan. Namun hari ini, dia tetap memberikan tanda itu padamu. Jadi dia pasti sudah memikirkan segalanya. Oleh karena itu, kupikir Pang San mungkin bisa menebak maksud dari Cudu. Lalu setelah itu, mereka berdua pun kembali bergerak ke sebuah lembah kecil yang ada di lapisan ke-6. Sesampainya di sana, Fang Yuan cukup terkejut karena melihat ada seorang manusia yang tingginya hingga puluhan meter. Dia adalah Pang San. Dia terlihat setengah berbaring, seperti patung dari Buddha. Begitu Fang Yuan mendekat, Pang San perlahan membuka matanya. "Oh, Cudu meminta bantuan. Aku memang memiliki kesepakatan dengan dia sebelumnya." "Oh, seperti yang kuduga," kata Busi. Sementara Fang Yuan hanya diam dan mendengarkan. Kemudian Pang San berkata lagi, "Busi, pinjamkan dia Ku Immortal dan gerakan pembunuh penghapus perjanjian." "Hah?" Mata Fang Yuan berbinar ketika mendengar perkataan dari Pang San. Bagaimanapun, Fang Yuan memang sedang mencari-cari jalur informasi untuk menghapus perjanjian yang ia miliki. Tapi kali ini, Pang San sepertinya memiliki metode yang serupa. Fang Yuan pun segera memastikan, "Senior, dari yang saya tahu Tuan Cudu memiliki banyak perjanjian aliansi, dan semuanya berasal dari jalur yang berbeda dan tidak murni dari jalur informasi. Apakah metode ini dapat menghapus semuanya?" Pang San lalu bicara lagi perlahan-lahan, tapi suaranya dipenuhi dengan keyakinan. "Tidak peduli perjanjian aliansi itu dari jalur apa, tetapi gerakan pembunuhku dapat menghapus semuanya, karena aku memiliki Ku Peduli." Kembali Fang Yuan dibuat terkejut. Bagaimanapun, Gu Peduli adalah salah satu dari 10 gu mistis yang ada di dunia. Tentu termasuk salah satunya adalah Spring Autumn Cicanda.
dan Gu peduli ada di level yang sama. Pang San lalu kemudian melanjutkan. Selain itu, Busi juga memiliki Gu tidak. Ketika kedua Gu ini digabungkan, maka efeknya akan menjadi luar biasa. Tidak peduli. Jadi perjanjian apapun yang telah dibuat akan diabaikan. Tidak peduli apapun konsekuensinya. Meskipun mereka dari jalur yang berbeda, tidak peduli. Semuanya akan dihapuskan. Itu benar yang dikatakan oleh Pang San. Ini, aku memiliki Gu tidak. Busi lalu mengeluarkan Gu immortal miliknya. Melihat itu Fang Yuan benar-benar kembali dibuat terkejut. Lalu setelah itu, Busi berkata pada Fang Yuan, kami akan menyusahkanmu untuk membawa ini ke Judu. Jadi tolong jagalah dengan baik. Fang Yuan pun segera mengangguk. Lalu, baik itu Pang San ataupun Busi, mereka mengeluarkan beberapa butir esensi kurma merah, serta memberikan wasiat palsu milik mereka. Mereka semua diberikan pada Fang Yuan, dan Fang Yuan menyimpan semuanya di lengannya. Dan Fang Yuan kemudian hanya memasukkan esensi kurma merah. Sementara untuk Gu dan wasiat dari mereka berdua, Fang Yuan letakkan di luar apertur, alias ia tempatkan di anggota tubuhnya sehingga mereka berubah menjadi tato. Ya, ini adalah salah satu metode penyimpanan Gu ataupun wasiat, seperti yang dulu-dulu pernah diceritakan. Metode ini cukup praktis tapi juga berbahaya, karena Gu menjadi rawan untuk hancur. Tapi Fang Yuan punya alasan melakukan semua ini. Dia memiliki batasan yang tidak bisa ia langgar. Dia tidak mungkin membuat mereka berdua memasuki tanah terberkati miliknya, atau itu hanya akan memancing masalah di masa depan. Lalu setelah melakukan persiapan, Pang San berkata, kalau begitu sekarang berhati-hatilah, kau boleh kembali. Fang Yuan pun mengangguk. Baik senior, saya mohon undur diri. Kemudian segera Fang Yuan berbalik dan meninggalkan tempat itu. Fang Yuan sudah mengingat rute yang telah ia lewati sebelumnya. Jadi dia bergerak dengan cepat tanpa bertemu dengan bahaya apapun di sepanjang jalan. Selama perjalanan ini, Fang Yuan tidak mencoba untuk menggunakan gerakan pembunuh yang diberikan oleh Pang San. Karena saat ini, dia masih terikat perjanjian dan juga ada 2 wasiat yang mengawasinya. Kalau Fang Yuan memaksa menggunakan semua itu, maka sebelum Fang Yuan mengaktifkan gerakan pembunuh, tubuhnya akan meledak terlebih dahulu. Tentu Fang Yuan sangat paham akan konsekuensi ini. Jadi dia tidak melakukan apapun, baik pada gerakan pembunuh, Gu ataupun surat wasiat dari Pang San dan Busi. Kemudian, setelah beberapa hari, Fang Yuan akhirnya tiba di Gua Surga Heifan. Fang Yuan segera menggunakan formasi teleportasi dan memasuki Gua Surga Heifan. Saudara Liu, kamu telah kembali, kata Cudu yang langsung menyambut Fang Yuan di depan formasi. Saudara Ju, tenang melihatmu dalam keadaan bugar. Tapi sungguh sayang, jika saja kemalangan ini tidak menimpamu, maka pasti Gua Surga Heifan sudah menjadi surga yang indah dan damai, kata Fang Yuan sambil melihat sekeliling. Kekacauan ada di mana-mana. Kerja keras Cudu sebelumnya seolah-olah lenyap tak bersisa. Seluruh Gua Surga Heifan ini benar-benar rusak parah. Mendengar itu, Cudu hanya bisa menghela nafas panjang. Lagi pula, dia tidak bisa menyalahkan siapapun. Melihat itu, Fang Yuan lalu kemudian berkata dengan serius, Saudara Ju,
Kamu memiliki tanggung jawab yang luar biasa besar. Aku tidak akan mengecewakanmu. Karena itu hari ini aku membawa apa yang kau butuhkan." Segera Fang Yuan melambaikan bajunya dan 2 buah wasiat keluar. Mereka menunjukkan diri. Kedua sosok ini tidak lain adalah Pang San dan juga Bu Si Yongheng. "Terima kasih Saudara Liu. Kamu benar-benar sangat membantuku," kata Judu. Mendengar itu Fang Yuan pun tersenyum ramah. Lalu kemudian Bu Si tampak membelai janggutnya. "Seperti yang tubuh utamaku pikirkan, kamu benar-benar telah memilih orang ini." Mendengar itu Fang Yuan mengerutkan keningnya. "Maksudnya apa?" Judu lalu menjelaskan. "Biar aku yang meringkasnya. Kamu tentu tahu bahwa Gua Setan Gila adalah salah satu dari 10 wilayah ekstrim di dataran utara. Namun sebenarnya, tempat ini pada mulanya diciptakan oleh Yang Mulia Iblis Tanpa Batas. Dia membuat tempat ini untuk melakukan eksperimen mengejar keabadian. Selama ia dulu ketika masih hidup, Yang Mulia Iblis Tanpa Batas telah melakukan eksperimen dan bersembunyi di Gua Setan Gila. Dia berupaya untuk memperbaiki Gu derivasi untuk waktu yang sangat lama." Mendengar itu mata Fang Yuan berbinar. "Gu derivasi? Lalu apakah Yang Mulia Iblis Tanpa Batas berhasil menyempurnakannya?" Bu Si pun menggelengkan kepala. "Kami tidak yakin tentang hasilnya. Karena keberadaan dari Yang Mulia Iblis Tanpa Batas tidak tercatat dengan jelas di dalam catatan sejarah. Kalau kami menarik kesimpulan, Yang Mulia Iblis Tanpa Batas telah menghilang secara misterius. Tidak ada yang tahu apakah dia berhasil atau tidak. Namun, fakta bahwa Yang Mulia Iblis Tanpa Batas tinggal di Gua Setan Gila adalah sebuah kebenaran. Maka selama kita bisa pergi cukup dalam, kita mungkin bisa menemukan jejak tentang Gu derivasi. Terlebih, kami juga memiliki informasi bahwa di lapisan terdalam dari Gua Setan Gila terdapat sebuah formasi besar yang telah diatur sejak era kuno." Fang Yuan kini tampak memikirkan segalanya. Bagaimanapun, Gu derivasi adalah Gu yang sangat terkenal karena Gu ini tercatat di dalam legenda Renzu. Ketika itu, Renzu mengumpulkan seluruh tubuh dari anak-anaknya yang telah mati. Kemudian dia menggunakan Gu derivasi agar melahap tubuh-tubuh dari anak-anaknya. Dan dari situ, Gu derivasi lalu kemudian melahirkan kehidupan baru. Kehidupan inilah yang kemudian menjadi kelompok manusia pertama, dan mereka adalah leluhur dari seluruh manusia di dalam dunia Gu. Fang Yuan lalu bertanya, "Tapi mengapa Yang Mulia Iblis Tanpa Batas ingin mendapatkan Gu derivasi? Apa dia mencoba meniru Renzu dan berniat untuk menciptakan ras manusia yang baru?" Bu Si menjawab, "Bukan itu yang ia inginkan. Bagaimanapun Yang Mulia Tanpa Batas sadar bahwa dia tidak dapat menandingi Renzu. Tapi yang sebenarnya ia lakukan adalah mengembangkan tanda Dao baru dengan jalur aturan miliknya, dan ditambah dengan Gu derivasi, dia berniat untuk menciptakan tanda Dao yang memungkinkan dia agar bisa tetap hidup abadi." "Apa? Menggunakan Gu derivasi untuk mendapatkan tanda Dao baru agar bisa hidup abadi?" Fang Yuan pun terkejut. Dia belum pernah mendengar tentang gagasan ini. Sementara Judu mengangguk. Meskipun ini baru asumsi dari 3 iblis eksentrik, namun mereka memiliki bukti fisiknya. Termasuk salah satunya adalah kekacauan di Gua Setan Gila.
Fenomena yang ada di sana sebenarnya adalah efek samping dari perubahan tanda Dao di dalam tubuh makhluk hidup yang hidup di sana. Mendengar itu, tubuh Fang Yuan bergetar. Lantas apakah ada yang berhasil mendapatkan tanda Dao baru itu? Busi yang menjawab, saat kamu masuk ke dalam gua setan gila, kamu akan mendengar sebuah bisikan suara setan di dalam kepalamu. Jika kamu pergi semakin dalam, maka suara itu akan semakin kuat. Namun, dapat dipastikan bahwa tanda Dao yang baru juga akan terbentuk setelahnya. Fenomena ini akan terjadi di bagian terdalam di dalam gua setan gila, di mana di sana terdapat sebuah formasi super. Kami bertiga selama ini selalu berupaya untuk mencapai bagian itu. Namun, sungguh formasi ini sangat sulit untuk ditembus. Judu lalu menyaut, oleh karena itulah mereka membutuhkan kekuatanku. Mendengar itu, Fang Yuan pun sebenarnya sudah bisa menebak hubungan yang terjalin di antara mereka. Kemudian, Busi kembali menghela nafas sejenak. Dia sebelumnya mendengar perkataan Judu, dan dia lalu merespon. Benar bahwa kami membutuhkan kemampuanmu, Judu. Tapi, bukan kami saja yang akan menerima keuntungan jika kita berhasil. Kamu pun akan mendapatkan keuntungan yang sama. Kami telah tinggal di dalam gua setan gila selama ratusan tahun. Tapi kemajuan kami sangatlah lambat. Karena itu, hanya dengan bekerja sama, kita bisa memperoleh hasil dari kerja keras yang mulia iblis tanpa batas. Karena itu, hanya dengan bekerja sama, kita akan memperoleh hasil dari kerja keras yang mulia tanpa batas. Judu pun mengangguk. Ya, begitulah kurang lebihnya. Aku harap saudara Liu bisa memahaminya. Karena itu, aku bertanya-tanya, apakah saudara Liu mau ikut bersamaku? Tanya Judu. Kini Fang Yuan bisa menangkap maksud Judu. Dia sadar bahwa Judu masih ingin terus membangun hubungan yang baik dengannya. Tentu Judu pasti punya banyak alasan. Dan salah satunya yang paling pasti adalah infuse makna. Fang Yuan sendiri melihat ini sebagai sebuah peluang. Kemudian, Fang Yuan berkata, Saudara Ju, kamu adalah ahli dari jalur kekuatan yang terhebat. Bukan hanya di dataran utara, tapi di kelima wilayah. Karena itu wajar jika para senior menginginkanmu. Tapi kenapa kamu menginginkan aku untuk ikut di dalam urusan ini? Mendengar itu Judu tertawa keras. Saudara Liu, kamu terlalu merendah. Bagaimanapun aku tahu bahwa kamu adalah ahli jalur transformasi peringkat 7. Kamu hanya menyamar sebagai ahli peringkat 6. Tapi penyamaranmu itu benar-benar sempurna. Aku bahkan tidak pernah bisa menemukan setitik pun kecacatan dalam penyamaranmu. Meski aku tidak tahu seberapa besar kekuatan aslimu, tapi aku tahu bahwa kamu luar biasa. Terlebih aku pun pernah menghadapi bencana duniawi milikmu. Itu adalah suatu bencana yang mengerikan. Dari situ aku bisa menilai bahwa pondasi yang kamu miliki pasti sangat dalam. Karena itu, wajar jika aku menarik kesimpulan bahwa kamu adalah ahli dari jalur transformasi yang terbaik di 5 wilayah. Aku yakin tidak ada yang bisa bersaing denganmu dalam jalur transformasi. Mendengar perkataan Judu, Busi dan juga Pang San terkejut. Apa? Jadi dia adalah ahli peringkat 7? Tubuh utamaku dan juga Pang San pun tidak menyadarinya. Sungguh,
Ini adalah fondasi yang sangat dalam. Kau benar-benar berhasil menipu kami dengan penampilanmu." Mendengar itu, Fang Yuan hanya bisa tersenyum pahit. Bagaimanapun dia adalah yang paling tahu bahwa semua ini adalah kesalahpahaman yang konyol. Tapi ini bukan menjadi sesuatu yang buruk. Malahan, kesalahpahaman ini justru berakhir baik untuk Fang Yuan. Dan karena sekarang api sudah menyala, maka Fang Yuan tidak perlu memadamkannya. Dia hanya perlu menambahkan potongan kayu agar api menjadi semakin besar. Karena itu Fang Yuan lalu mengepalkan tangannya dan bicara dengan tulus. "Saya sama sekali tidak berniat menipu para senior. Tapi di dunia ini tidak ada tempat yang aman. Jadi saya pun menyamar untuk mempertahankan hidup. Saya harap para senior tidak menyalahkan saya karena hal ini." Mendengar itu dengan cepat Busi melambaikan tangannya. Tidak. Karena kita setara, maka bersikaplah lebih leluasa. Darimu sungguh aku belajar hal yang baru. Sekarang mataku terbuka, dan semua itu karena Judu yang memiliki pandangan seluas samudra. Sungguh aku minta maaf karena sebelumnya meremehkanmu. Kini sikap Busi berubah drastis dan bersikap jauh lebih nyaman. Kemudian, Judu kembali mengulang pertanyaannya. "Oleh karena itu, Saudara Liu, apakah kamu bersedia bergabung dengan kami dalam pencarian yang mulia iblis tanpa batas untuk mendapatkan hasil penelitiannya?" Fang Yuan pun tersenyum. "Tentu saja aku bersedia." "Kalau begitu, setelah pertempuran ini, apakah Saudara Liu bisa pergi ke gua setan gila lagi? Kita akan menetapkan perjanjian yang baru," kata Busi sambil tertawa. Fang Yuan pun tersenyum. Tentu saja. Hubungan telah terjalin. Dan sekarang Judu kembali berkata, "Kalau memang begitu, maka Saudara Busi akan mengikuti Saudara Liu. Dan Saudara Liu yang akan menjaga Gu Tidak dan juga membawa esensi abadi kurma merah dari Saudara Busi." Tentu saja di balik perkataan Judu kali ini, ada niat tulus yang ditunjukkan olehnya. Karena dengan melakukan ini, sama saja dia telah mempercayai Fang Yuan. Dan tentu saja Judu ingin memperkuat hubungan mereka. Tapi Fang Yuan segera berkata, "Jika memang kalian percaya padaku, maka aku akan menjaga Gu Tidak saja. Sementara untuk wasiat dari Saudara Busi dan juga esensi abadinya, aku ingin Saudara Chu yang menyimpannya. Kalau usulanku ini tidak bisa diterima, maka lebih baik aku tidak membawa apapun." Mendengar itu tentu saja Busi terkejut akan perubahan sikap Fang Yuan. Namun karena sekarang mereka itu setara, Busi pun bisa memaklumi sikap Fang Yuan. Sementara itu Judu setelah mendengar perkataan Fang Yuan, dia kembali tertawa. Saudara Liu memang sangat waspada. Kalau memang itu kemauan dari Saudara Liu, maka baiklah. Saudara Liu akan membawa Gu Tidak, sementara untuk wasiat Saudara Busi dan juga esensi abadinya, akulah yang akan membawanya. Dan begitulah kesepakatan dari mereka pun akhirnya terjalin. Dan itu nanti akan menjadi awal dari kisah perjalanan Fang Yuan yang baru ke gua surga setan gila, menapaki jejak dari yang mulia iblis tanpa batas. Tentu nanti di sana Fang Yuan akan mengungkap rahasia dunia yang masih tersembunyi di dalamnya. Dan kita akan cari tahu lagi kelanjutannya di kisah hidup Fang Yuan berikutnya. Terima kasih untuk hari ini. See you again di next video dan bye.